Alhamdulillah sore hari ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan kejadian penemuan mayat di tempat sampah yang mana beberapa hari waktu lalu sudah diberitakan oleh beberapa media, dan juga ini alhamdulillah atas dukungan dari semuanya dan juga kerja keras dari tim Polres Purwakarta, kita berhasil mengungkap dalam waktu kurang dari 2x24 jam. Kepolisian ungkap kronologi penemuan mayat bernama Delta, 15 tahun, yang tergeletak di tumpukan sampah di Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga, Kelurahan Nagri Kaler, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024 kemarin. Kasat Reskrim Polres Purwakarta, AKP Muhammad Arwin Bacar menyebutkan bahwa korban tersebut meninggal karena mendapatkan luka di bagian kepala usai loncat dari sepeda motor. Terkait LP nomor B garis sekian yang dibuat di Polres Purwakarta tanggal 1 Oktober 2024 untuk terkait tindak pidananya yang dilaporkan merupakan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Ini undang-undang terkait masalah perlindungan perempuan dan anak. Kemudian selanjutnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang mana ancaman hukuman maksimal bisa mencapai 10 tahun penjara. Kemudian untuk waktu kejadian yaitu terjadi di hari Selasa 1 Oktober 2024. Untuk lokasi kejadian di Jalan Ibrahim Singadilaga, Kemuning, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Jadi untuk korban atas nama inisial D, usia 16 tahun. Jadi korban merupakan anak di bawah umur. Kemudian untuk kejadian setelah kita melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta melakukan olah TKP, pengumpulan informasi seperti yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, dalam waktu kurang dari 2x24 jam kami berhasil mengamankan 8 orang yang diduga pada saat malam itu terjadi bertemu dengan korban dan sempat melakukan konflik. Kemudian untuk modus operandinya, korban dan juga ABH yang sudah kita tetapkan, anak yang berkonflik dengan hukum, melakukan komunikasi melalui salah satu sosial media untuk janjian bertemu dan melakukan acara. Setelah dilakukan komunikasi, bahwasanya untuk janjian acaranya itu dilakukan 3 lawan 3. Namun pada saat berpapasan dan bertemu, pihak korban 3 orang dan ternyata pihak ABH ini ada 12 orang dan berhasil kita amankan 8 orang. Kemudian untuk barang bukti yang sudah diamankan, mohon maaf saya lanjutkan lagi. Setelah bertemu berpapasan, korban kemudian berputar arah karena merasa kalah massa, berputar arah dan dikejar oleh ABH. Ia menyebutkan, dalam proses pengejaran tersebut, korban yang diduga loncat dari sepeda motor itu langsung membentur pot tanaman yang berada di trotoar jalan. Pada aksi kejar-kejaran yang dilakukan oleh tersangka dan ABH terhadap korban tersebut, korban diduga panik hingga loncat dari sepeda motor dan terjatuh membentur pot, jelasnya. Jadi, dari tempat pertemuan sampai dengan tempat kejadian perkara itu ada jarak sekitar 200 meter saling kejarnya. Menurut keterangan dari saksi-saksi, itu kejar-kejaran itu sampai dengan kecepatan 90 km. Jadi kecepatan tinggi, yang bersangkutan loncat dari kendaraan, kemudian jatuh dan membentur pot bunga yang ada di sebelah sampah. Jadi informasi yang kemarin beredar itu korban dibuang di tempat sampah itu bukan. Setelah kami melakukan pendalaman, fakta-fakta ternyata ditemukan di rekaman dan juga ada di CCTV. Bahwasanya memang korban itu terjatuh di tempat sampah, bukan dibuang di tempat sampah. Dalam pengungkapan kasus ini, ia mengatakan, pihak kepolisian berhasil mengamankan 8 orang dan 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Kami tetapkan sebagai tersangka setelah kami melakukan pemeriksaan. Kita dapatkan ada 2 orang, yang satu kami tetapkan sebagai anak ABH dan yang satu
satu kami tetapkan sebagai tersangka. Jadi karena yang satunya lagi ini merupakan anak-anak, ya. ABH ini masih berumur 17 tahun dan yang tersangka itu merupakan pelaku dewasa yang membawa sajam dengan usia 19 tahun. Pihak pelaku ini ada sebanyak 12 orang, itu ada yang masih belajar, ada yang keluar dari sekolah, dan ada yang sudah lulus dari sekolah. Selain itu, ia menyebutkan bahwa pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa 3 buah senjata tajam jenis celurit, sebuah helm warna hitam, 2 handphone merek Vivo, sebuah pakaian korban dan 1 unit kendaraan bermotor merek Honda Beat berwarna hitam. Jadi untuk motifnya itu hanya berdasarkan janjian saja, Bu. Hanya berdasarkan janjian, jadi tidak ada ketersinggungan sebelumnya. Untuk keperluan konten, kalau misalnya kami lakukan pendalaman di handphone milik korban maupun milik pelaku, jadi pada saat terjadi pertemuan itu, kalau bahasa mereka acara, itu ada orang yang bertugas sebagai perekam, dan itu nanti yang digunakan untuk keperluan konten mereka masing-masing dari kedua belah pihak. Untuk yang sampai dengan diposting baru satu saja yang diposting di akun sosial media yang bersangkutan, korban baru satu. Cuman untuk dari pengakuan saksi-saksi yang lain itu salah satunya itu untuk keperluan kontennya Instagram, keterangan mereka. Jadi yang bersangkutan ini belum pernah tawuran antara kedua belah pihak, belum pernah. Hal ini merupakan hal yang tidak diinginkan juga sebenarnya dari pihak korban maupun dari pihak